Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Pratama dari kelas A, topik terpilih tahun ajaran 2019-2020 untuk semester genap. Jadi di sini video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas terakhir pada pertemuan ke-27 dan ke-28 dalam kelas topik terpilih ini dengan membuat sebuah video yang berisi pembelajaran atau materi yang saya sukai dari kelas topik terpilih ini. Nah, di sini saya memilih topik ini yang bernama pengembangan game, gamifikasi. Ya, sebenarnya sama aja, pengembangan game yang di dalamnya terdapat pengembangan gamifikasi. Kenapa saya memilih ini? Mungkin alasan khususnya karena emang saya dari kecil sudah memiliki ikatan batin dengan game gitu kan. Saya menyukai game dari kecil sampai sekarang seperti ini, jadi ada ikatan batin yang buat saya teramat sangat menyukai game. Jadi mungkin ini itu juga yang merupakan alasan saya memilih materi ini. Ya, udah nggak usah terlalu banyak basa-basi gitu ya kan. Lanjut, gamifikasi yang merupakan gamifikasi itu aktivitas untuk menggunakan mekanika game atau menerapkan pemikiran desain game pada aktivitas non game untuk membuatnya lebih menarik dan menyenangkan. Atau juga ada penerapan elemen-elemen game dan teknik desain game digital untuk masalah-masalah non game seperti tantangan bisnis dan dampak sosial atau pendidikan. Atau secara singkatnya, gamifikasi itu ya ini aktivitas menggunakan mekanika game untuk konteks non game. Yang lebih lanjutnya dijabarkan di sini seperti masalah-masalah non game seperti tantangan bisnis, dampak sosial dan pendidikan. Nah, tadi kan juga ada jelaskan menggunakan elemen-elemen game. Tapi elemen-elemen yang mana dan apa saja? Ya, ini ada elemen gamifikasi, ada self elemen dan social elemen. Self elemen ini lebih berfokus pada elemen-elemen yang personal ke playernya itu. Karena di sini ada points, level, progress, pages, virtual goods, storyline, time restriction, aesthetic, ini semua termasuk salah satu elemen-elemen yang ada lebih ke personal. Sementara kalau social elemen yang melibatkan player-player lain dalam suatu gugus yang besar, itu beda lagi elemennya. Ada leaderboard, virtual goods, interactive cooperation, dan storyline. Di elemen leaderboard dan interactive cooperation ini merupakan suatu elemen mutlak untuk suatu game atau gamifikasi yang menyangkut pautkan tentang sosial ini, yang menyangkut orang banyak. Nah, yang tadi elemen game untuk aktivitas non game dibuat gamifikasi ya sehingga menarik dan menyenangkan. Karena kuncinya adalah senang. The key is fun. Jika membuat suatu aktivitas lebih menyenangkan dengan memasukkan unsur game, Anda bisa membuat orang melakukan hal yang mungkin tidak ingin mereka lakukan. Seperti apa? Contohnya adalah di ini, game Pokemon Go. Ini kita lewatin dulu aja. Nah ini, misalnya orang tidak ingin berjalan-jalan gitu kan. Padahal mereka tidak mengetahui manfaatnya berjalan itu lebih sehat, membuat badan sehat. Mungkin jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi. Nah, di sini Pokemon Go ini yang melibatkan augmented reality ini membantu orang-orang bagaimana caranya mereka mau untuk berjalan, untuk berolahraga sehingga fisik mereka lebih kuat dan sehat gitu kan, dengan masukkan unsur ini mencari Pokemon. Gamenya seperti itu, mencari Pokemon, orang-orang berjalan gitu kan, mencari Pokemon di sekeliling tempat tinggal mereka mungkin, sehingga membuat mereka jadi sekaligus berolahraga dalam game ini. Nah, ini rumusnya tadi tuh, efisiensi ditambah kemudahan sama dengan kenikmatan. Sementara kenikmatan itu terdiri dari efisiensi dan kemudahan. The key is fun. Nah, kalau misalnya Pokemon Go tadi bisa dibuat dengan orang-orang jadi berolahraga gitu kan. Mungkin di sini contohnya ada Pak Ustadz gitu kan. Gimana caranya
Pak Ustadz mengajarkan ngaji dengan menggunakan elemen-elemen gamifikasi. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Tapi elemen-elemennya ya harus ditentukan sendiri gitu kan. Bagaimana cara yang buat santri-santri itu bersemangat mengaji dengan elemen-elemen game tadi ya. Dengan menggunakan teori of flow ini. Teori of flow merupakan sebuah teori di mana kalau game itu terlalu susah, ya kan ada challenge-nya terlalu susah, itu menyebabkan seorang menjadi frustasi. Sementara kalau terlalu mudah juga menyebabkan orang-orang menjadi bosan. Jadi teorinya adalah tetap untuk menempatkan game itu di tengah-tengah atau abu-abu, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Ini contohnya, di sini ada Dora Learning Adventure dan mungkin ini ada game matematika gitu kan dan game menggambar. Mungkin di sini bisa dilihat gamifikasinya. Mereka belajar matematika dengan menggunakan game yang balap-balapan di mana mobilnya akan berjalan maju jika mereka menjawab dengan benar, dan juga ada time-nya kan, waktu untuk menjawabnya. Ini merupakan sebuah gamifikasi untuk membuat misalnya mungkin sekitar anak-anak umur sekitaran kelas 1 atau kelas 2 SD gitu kan, pembelajaran seperti ini. Atau mungkin yang lebih bawahnya lagi, misal anak-anak TK dalam menggambar. Di sini kan juga ada uh, penggambaran visual yang mereka inginkan, mungkin dari apa, gambar ini ada princess, mungkin untuk anak perempuannya princess kan, untuk anak laki-laki yang mungkin gambar mobil itu seperti apa. uh, yang mengajarkan atau mengasah motorik anak-anak itu. Ini juga termasuk salah satu gamifikasi. Nah, ini ada kondisi kesenangan, ada 7 poin di sini. Untuk kondisi kesenangan dalam apa, kita bermain game maupun gamifikasi. Itu yang pertama ketika dapat menyelesaikan tugas atau tantangan yang dapat kita selesaikan. Yang kedua, ketika kita dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Ketiga, ketika suatu kegiatan yang dikerjakan memiliki tujuan yang jelas. Keempat, ketika suatu kegiatan yang dikerjakan memiliki umpan balik, feedback yang cepat dan terukur. Yang kelima, ketika kita dapat terlarut dalam kegiatan hingga hilang kesadaran terkait kekhawatiran dan frustasi pada kehidupan sehari-hari. 6. Ketika kita dapat melakukan kontrol atas tindakan yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir adalah ketika rasa kepercayaan terhadap diri sendiri lebih kuat. Itu 7 poin ini merupakan kondisi kesenangan dalam kita bermain game atau mungkin kita melakukan gamifikasi. Nah, apakah bisa gamifikasi atau game itu kita terapkan pada dunia pendidikan? Bisa banget. Yaitu kita namanya dengan game based learning, pembelajaran berbasis game. Itu bentuk kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan game elektronik untuk kegiatan pendidikan, untuk kebutuhan pendidikan. Jadi di sini ada capaian dan strategi serta konten untuk mendukung bagaimana pendidikan yang berbasis game ini dapat dijalankan. Di sini, nah ada contohnya. Ada perbedaan antara game gamifikasi dan game based learning, bisa dilihat di sini. Kalau game itu tujuan umumnya untuk menghibur, sementara gamifikasi tujuannya adalah kenapa harus dilakukan. Dan sementara game based learning bertujuan untuk membantu proses belajar. Terus poin kedua, menang dan kalah adalah bagian dari game. Kalau gamifikasi, menang dan kalah dapat berarti sesuatu, sementara game based learning, kekalahan digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Di sini penekanannya. Yang ketiga, lebih mengutamakan gameplay untuk game, sementara gamifikasi itu memanfaatkan gameplay untuk suatu aktivitas, sementara game based learning memanfaatkan gameplay untuk aktivitas pembelajaran. Dan poin keempat, pemodelan cerita dan adegan bebas dan tidak terbatas, sementara gamifikasi, pemodelan cerita dan adegan sesuai dengan tujuan, dan game based learning, pemodelan cerita dan adegan sesuai dengan konten pembelajaran. Dan poin terakhir, memotivasi orang untuk mengasah keterampilan agar dapat menangkan permainan, sementara gamifikasi memotivasi orang untuk melakukan sesuatu agar mendapatkan keuntungan. Sementara game based learning memotivasi orang untuk belajar agar dapat memenangkan permainan.
Disinilah bedanya game gamifikasi dan game based learning. Penekanannya ada di proses belajar ya, proses pembelajarannya. Bertujuan untuk membantu proses belajar. Kemudian kekalahan itu dapat berarti sesuatu, atau menang dan kalah adalah bagian dari game ya. Sementara kalau di game besar yang kekalahan itu digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran itu, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian penekanan selanjutnya itu ada memanfaatkan gameplay untuk proses pembelajaran dan pembuatan cerita dan adegan sesuai dengan konten pembelajaran. Misal dia lagi belajar matematika gitu kan, dia harus menekankan cerita dan adegan sesuai dengan konten pembelajaran matematika itu sendiri. Dan ada yang terakhir tuh memotivasi orang untuk belajar agar dapat memenangkan permainan. Berkaitan dengan yang ini, poin kedua. Kekalahan digunakan sebagai alat evaluasi. Yang mengevaluasi apakah game yang terlalu sulit, atau misalnya anaknya sulit belajar, atau misalnya emang kurang menarik gitu kan. Nah, ini alat evaluasi. Nah, sementara kalau dari player tadi, kekalahan ini bisa digunakan sebagai motivasi, pemicu untuk belajar agar dapat memenangkan permainan. Nah, dari yang sudah saya pelajari gitu kan di sini, ini dalam diri saya sendiri sangat menyenangkan, karena emang bagaimana game yang biasanya dipandang negatif nih untuk sebagian orang tua gitu kan, bermain game hanya membuang waktu. Menurut saya itu tidak sebetulnya benar. Kita lihat di sini ada konteksnya, gamifikasi dan pembelajaran berdasarkan game. Ada emang game yang bertujuan untuk entertainment semata, dan juga ada game yang untuk pembelajaran. Jadi tidak semuanya game itu membawa pengaruh negatif untuk anak-anak mereka. Uh, jadi ketertarikan utama saya di sini bagaimana game itu benar-benar dilakukan untuk pembelajaran di Indonesia. Bagaimana caranya guru-guru menggunakan game untuk pembelajaran gitu kan, pembelajaran matematika, IPA, IPS, agama, dan sebagainya. Mungkin bisa juga augmented reality tadi bisa digunakan untuk pembelajaran olahraga gitu kan. Untuk sebuah game augmented reality yang membuat anak-anak lebih menggerakkan anggota badan mereka, itu sangat bisa sekali. Inilah karena berbagai alasan tadi itu yang membuat saya lebih terbuka pikirannya, dan wow, ternyata game tidak hanya untuk entertainment. Tapi memang walaupun saya pribadi masih mengkonsumsi game itu sebagai entertainment, tapi ternyata game itu bisa digunakan sebagai game based learning juga, atau pembelajaran berdasarkan game, yang mungkin dapat membantu banyak orang tua mungkin, atau anak-anak itu yang tidak suka belajar. Ternyata dengan pembelajaran berbasis game ini mereka menjadi lebih suka belajar. Jadi itulah beberapa alasan saya yang memilih topik game ini sebagai topik yang menurut saya uh, terkesan pada kelas topik terpilih ini. Nah, mungkin itu saja ya kan, batasnya cuma 15 menit. Jadi mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata saya banyak yang salah. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.